data saya, data rakyat Indonesia itu yang ada di internet, yang ada tersimpan di kementerian itu aman apa enggak pada saat ini? Gini, jadi sebenarnya ya kalau kita lihat dari histori kebocoran data yang ada di Indonesia gitu, kalau saya hitung-hitung sih kayaknya hampir semua data masyarakat kita ini udah bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Joko Sadewo Dan saya Stevie Maradona. Kita bertemu dalam program Klimaks, kelarin masalah kita semua. Kita hari ini bertemu lagi dalam acara Klimaks, yaitu podcast dari Republika. Kita akan membahas isu-isu terkini, dan di studio Klimaks di kantor Republika sudah hadir Mas Pratama Dahlian Persada. Ya, beliau adalah, saya bisa bilang, pakar keamanan cyber Indonesia. Ada chairman dari Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi atau disebut CISREC. Ya. Selamat datang Mas Pratama. Terima kasih. Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu isu yang hangat sepanjang tahun lalu, dan kami merasa di tim Klimaks maupun di Republika juga akan hangat pada tahun ini dan tahun depan, adalah soal keamanan data pribadi dan keamanan data pemerintah yang di Indonesia. Apalagi tahun depan kita akan mengadakan pemilu ya. Betul. Jadi sudah saatnya tahun depan. Keamanan data ini kita bahas bersama pakarnya, yaitu Mas Pratama. Oke, pertanyaan pertama Mas. Siap. Data saya, data rakyat Indonesia itu yang ada di internet, yang ada tersimpan di kementerian itu aman apa enggak pada saat ini? Gini, jadi sebenarnya ya kalau kita lihat dari histori kebocoran data yang ada di Indonesia gitu, kalau saya hitung-hitung sih kayaknya hampir semua data masyarakat kita ini udah bocor. Serius? Gitu. Iya serius. Coba kita lihat nih dari Tokopedia, Bukalapak, Binika, BPJS Kesehatan, BRI Live, ya kan kemarin IndiHome 1,3 miliar data SIM card, data KPU dan lain-lain begitu. Apa yang nggak bocor gitu? Semuanya udah bocor gitu. Jadi takut saya. Nah, kan gara-gara kebocoran data inilah yang membuat masyarakat kita ini agak sengsara sebenarnya. Maksudnya? Kenapa? Karena dari kebocoran data ini akhirnya apa? Akhirnya orang yang berkepentingan bisa dapat nomor handphonenya, akhirnya melakukan broadcast iklan-iklan pinjol ilegal, iklan-iklan judi online, ya kan, ngirim link phishing gitu, yang akhirnya merugikan banyak orang di Indonesia, banyak menjadi korban pinjol, menjadi korban judi online, kemudian handphonenya di take over orang, media sosial di take over orang, jadi korban iklan, kemudian sampai dompet digitalnya diambil alih, saldo rekeningnya diambil alih, identitasnya dipakai untuk daftar organisasi teroris gitu. Penipuan yang nggak berhenti setiap hari gitu. Dan ngecek ini. dan nggak ada solusinya sampai saat ini, belum ada solusinya. Gitu. Serius? Belum ada solusinya. Kenapa saya bilang belum ada solusinya? Gitu. Pemerintah? Sampai Divisi saat Cyber ini, Mabes Polri? ya gini. Jadi sampai saat ini, ketika terjadi insiden kebocoran data pribadi gitu ya, jangan kelihatan agak itu dong, kayak agak bingung gitu dong. Ini ngomong kenyataan ini. Jadi selama ini gitu, ketika terjadi insiden kebocoran data pribadi, Banyak udah bocor, jelas-jelas bocor gitu. Yang pertama, biasanya pemilik datanya, penyelenggara sistem elektroniknya itu ngeles. Oh ini bukan data kita nih gitu. Oke lah, yuk ngeles, gak apa-apa lah. Yang kedua, ketika dilakukan investigasi gitu, biasanya gabungan tuh, mengundang BSSN, mengundang Polri, dari Kominfo, instansi terkait gitu kan, melakukan investigasi gitu. Habis itu hilang di telan bumi. Ya, tidak ada yang sampai kasus hukumnya muncul ya. Kalau ada reportnya aja mendingan Mas Dewo. Nggak usah ke hukum deh. Ada reportnya aja mendingan gitu. Ini nggak ada sama sekali reportnya. Kok bisa gitu ya? Nah, ini yang jadi masalah. Terus data kita yang selama ini kita percayakan. Ini tidak ada reportnya itu karena memang tidak ketemu, tidak transparan, atau apa ini? Ini mancing-mancing ini Mas Dewo. Ini mancing-mancing ini. Gitu. Kalau menurut saya nggak ngerti ya. Apakah saya pikir kalau melihat dari kemampuan harusnya mampu ya. Orang BSSN ada di situ gitu. Ya kan ada Kominfo, ada Cybercrime Mabes Polri gitu. Sekarang ditambahi Badan Intelijen Negara gitu. Harusnya sih mampu ya gitu. Saya nggak tahu kenapa. Apakah karena pola koordinasinya kurang jalan begitu, atau
Atau memang ya udahlah itu urusan lu, kan saling nyalah-nyalahin biasanya. Kalau terjadi kebocoran data, saling nyalah-nyalahin gitu. Ini kan salah lu, gua nggak ikut-ikutan di sini ya, gitu. Ini bukan salah kita ya, kan selalu kayak gitu tuh. Kasus BPJS Kesehatan gitu. Terakhir seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya nggak ada temuan, nggak ada investigasi yang menyebabkan nggak ada hukuman. Ya. Gitu. Padahal jelas-jelas bocor, nggak ada hukuman sama sekali, nggak ada punishment sama sekali. Yang digunakan sebelum ada undang-undang pelindungan data pribadi ya, kebetulan kemarin udah disahkan, tapi sebelumnya ya, walaupun sekarang ini juga agak mati suri nih, disahkan, baru disahkan, tapi langsung mati gitu, kalau menurut saya. Ya, karena ketika kemarin terjadi kebocoran data, insiden kebocoran data pribadi dari PLN, dari IndiHome, dari KPU, dari kebocoran data SIM card, itu kan sudah apa namanya ada tuh, kita punya undang-undangnya tuh. Ya. Ya, oh iya. Gitu. Undang-undang itu sudah berlaku, tapi nggak ada tindakan. Nggak ada, sampai sekarang nggak ada tindakan apa-apa. Yang dilakukan, mau melakukan apapun nggak ada. Gitu. Maka saya selalu bilang tuh, hukumannya tuh kayak anak SD nih, gitu. Kenapa saya kayak SD? Karena selama ini yang digunakan sebagai dasar hukum ketika terjadi insiden kebocoran data pribadi itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Ya, kemudian ada Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang pelindungan data pribadi. Yang itu hukumannya kayak hukuman anak SD gitu. Cuma diperingatkan secara lisan, diperingatkan secara tertulis. Kemudian kalau terjadi insiden beneran nanti akan dihentikan sementara dan diumumkan di platform online. Tapi sampai saat ini paling banter hanya sampai tertulis saja. Ya. Gitu. Diperingatkan secara tertulis gitu. Tapi sanksinya nggak ada. Di sisi lain data itu sudah bocor, udah dimanfaatkan untuk menipu orang. Terus kita ini masyarakat yang sudah jadi korban penipuan, korban pinjol dan lain-lain, itu harus gimana? Gitu. Apa tanggung jawab Anda sebagai penyebab kebocoran data? Kan nggak ada. Tunggu sebentar Mas, ditegaskan lagi. Berarti seluruh case, katakanlah kasus yang terjadi di 2002, walaupun kadang-kadang pemerintah mengklaim bahwa data itu iya, tapi itu datanya data lama atau data apa. Maksudnya ini seluruh kasus berarti kalau menurut dari Mas Pratama sebagai pakar keamanan cyber itu bocor beneran dong berarti kan? Gini loh, ini nggak ada yang bocor bohongan kan? Ini aneh lagi nih, ketika ada pejabat pemerintah yang membedakan ada data lama dan data baru. Nah, iya. Mas Tevi contohnya punya nomor handphone kan? Iya. Udah berapa lama punya nomor handphone yang sekarang? Saya 20 tahun lebih kayaknya. 20 tahun. Itu kalau bocor lama nggak? Udah lama belum itu usianya? Udah. Apa mau dibilang data lama yang nggak ada gunanya? Gimana logikanya tuh di mana? Data pribadi itu kan melekat sama kita. Nggak peduli data lama, data baru. Mau itu data lama, data baru itu kan data kita. Emang data nik kita berubah dari dulu sampai sekarang kan enggak. Handphone kita juga jarang yang kita berubah. Alamat rumah kita emang berubah, kan banyak yang nggak berubah juga. Gimana mendefinisikan data lama, data baru? Nggak boleh itu. Zolim kalau menurut saya. Kenapa saya bilang nggak gitu? Kemudian ada beberapa case ketika terjadi kebocoran data yang begitu masifnya, ada menteri yang bilang, ini masyarakat ini makanya harus ngamanin datanya dengan baik. Nah, bikin password yang kuat, ya kan? Bikin apa namanya, two-factor jangan klik link sembarangan gitu. Hey, ini nggak ada hubungannya sama perlakuan keamanan cyber yang dilakukan oleh individu masyarakat. Percuma Mas Tevi, Mas Dewo gitu udah menggunakan two-factor authentication gitu kan, yang nggak klik link sembarangan, bikin passwordnya sudah kuat, passwordnya udah beda-beda setiap akun internet gitu. Ya. Tapi bocornya dari sono loh. Dari kementerian. Kan dari sana, dari penyelenggara sistem elektronik, entah itu dari penyelenggara sistem elektronik lingkup private atau lingkup publik kan, gitu. Ini dari Anda bocornya, bukan dari kita. Kalau dari kita paling cuma 1, 2, 1000. Ini sekali bocor 279 juta. Sekali bocor 1,3 miliar data. Gimana ceritanya? Kan kita nggak bisa kontrol. Emang bisa Mas Tevi ngontrol gitu? Hacker, jangan dipakai ya. Nomor saya ya. Jangan digunakan untuk ini ya. Jangan digunakan untuk hal negatif ya. Kan nggak mungkin. Oke Mas, sekarang gitu. Kita kembali ke basic persoalan dulu. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara tingkat kemampuan pengamanan data dari lembaga yang ada di Indonesia itu sebenarnya kayak apa sih? Dan artinya kalau mereka berani ngambil data kita, harusnya mereka siap dong dengan kemampuan untuk pengamanan datanya
sekaligus siap dong bertanggung jawab terhadap proses jika ada kebocoran itu. Ya, ini menarik nih Mas Dewo nih gitu. Ketika bertanya bagaimana level kekuatan cyber gitu dari pemerintah kita, dari penyelenggara sistem elektronik yang kita percayakan menyimpan data kita gitu. Nah, dari pengalaman yang sudah, mohon maaf nih, nggak enak nih ngomongnya nih gitu. Iya. Kita maafkan Mas. Jadi kesadaran terhadap keamanan cyber itu masih sangat rendah sekali gitu. Sehingga keamanan cyber belum menjadi prioritas bagi penyelenggara sistem elektronik yang ada di Indonesia. Sehingga kalau kita leveling sebenarnya 1 sampai 10 gitu ya. Rata-rata levelnya itu mungkin 3 atau 4. Maksimalnya. Artinya apa? Ya jangan ambil data dong gitu. Padahal ya kalau kita lihat dari ukuran negara kita di dunia global, ada namanya pengukuran cyber security, Global Cyber Security Index, gitu. Ini adalah perankingan negara-negara di seluruh dunia gitu terhadap kekuatan cybernya. Indonesia sekarang udah bagus nih, peringkat ke-24. Sebelumnya di tahun 2017 peringkat ke-70, kemudian di tahun 2018-19 kita peringkat ke-41, sekarang peringkat ke-24. Tinggi, karena kalau peringkatnya itu di bawahnya 50, 51, 52, 53 dan seterusnya, itu tidak layak untuk melakukan kegiatan digital ekonomi dalam satu negara. 24 bagus dong ya gitu. Tapi ternyata level kita naik, keamanan cybernya nyungsep senyungsep-nyungsepnya. Itu yang terjadi. Bank Indonesia aja keretas. Badan Siber Indonesia di negara diretas gitu. Apalagi yang nggak diretas? KPU langganan diretas. Waduh. Ya kan? Bank-bank juga diretas. BRI diretas. Pertamina diretas. Apalagi? Ini problemnya apa Mas? Problemnya karena memang kita tidak punya kemampuan melakukan pengamanan atau karena mereka pada persoalan cost pengamanan? Enggak. Anggaran. Gini, kalau menurut saya anggaran untuk melakukan keamanan cyber itu nggak terlalu mahal, gitu. Asal Anda bisa memilih teknologi yang tepat sesuai dengan besarnya organisasi yang Anda miliki, gitu. Vendor. Sebenarnya nggak terlalu mahal, gitu. Apalagi orang gitu, banyak orang-orang pinter di tempat kita, banyak orang-orang hebat di tempat kita gitu. Yang jadi masalah sebenarnya adalah nih security awareness. Jadi kesadaran terhadap keamanan informasi itu yang belum tinggi, sehingga dianggapnya serangan cyber itu hanya halusinasi, hanya ada di film-film gitu. Padahal jelas-jelas Badan Siber Indonesia di negara itu di reportnya di tahun 2021 itu ada 1,6 miliar anomali serangan yang datang ke Indonesia. Artinya apa? 1,6 miliar. Iya, dalam setahun. Waduh. Jadi kalau kita lagi asik ngobrol kayak gini, kita lagi makan, ini sebenarnya kalau ada komputer bisa tunjukkan ini, kita lagi makan bakso, minum es gitu ya. Serangan gitu. masuk. Kita diserang terus-menerus ini. Gitu. Cuma kita nggak sadar. Kita nganggep bahwa ini nggak serius gitu. Padahal ya kalau kita lihat ada negara yang hancur berantakan gara-gara serangan hacker. Contohnya negara Estonia di tahun 2007. Negara ini hancur berantakan gara-gara diserang hacker. Semua infrastruktur kritisnya hancur, diserang sehingga tidak berfungsi. Semua bank, semua komputer yang ada di bank ya itu kena virus, kena malware, mati total semuanya. Jadi di bank itu banyak duit, tapi nggak tahu duitnya siapa. Orang-orang mau ngambil duit di bank nggak bisa. Orang punya ATM, mau ngambil di ATM juga nggak bisa. ATM terbuat dari komputer. Mau belanja nggak bisa. Akhirnya negara ini chaos dan butuh waktu 10 tahun untuk recovery. Wah. Contoh nyata gitu. Kita mau kayak gitu. Waduh, jangan Mas. Kan jangan dong. Karena kedepannya ini ya kita harus tahu bahwa kayaknya Indonesia ini nggak mungkin perang beneran kayak Rusia sama Ukraina bom-boman. Kita diserang sama negara lain, kita diintervensi, kita diinvasi gitu, ngirim pasukan ke Indonesia, nggak mungkin. Tapi Indonesia ini adalah negara besar yang semua negara lain pengen menguasai. Sasaran. Tapi nggak mau dihancurkan, tapi pengen dikuasai kan gitu. Bagaimana cara menguasai tanpa menghancurkan? Gunakan teknologi. Cyber. Gitu. Teknologinya menggunakan apa? Cyber. Dengan cara apa? Proxy. Menggunakan platform e-commerce, melakukan peretasan,
melakukan pengontrolan terhadap sistem infrastruktur kritis, Ya. pengambilan pencurian data, Ya. dan lain-lain gitu. Tunggu dulu Mas. Yang paling bertanggung jawab atas keamanan cyber di Indonesia itu siapa aja? Harusnya sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan di Indonesia gitu. Penanggung jawab keamanan cyber itu adalah Badan Siber dan Sandi Negara. Dulunya Lembaga Sandi Negara ya, berubah menjadi Badan Siber dan Sandi Negara gitu. Tetapi kita tahu Badan Siber dan Sandi Negara itu adalah pengembangan dari Lembaga Sandi Negara gitu yang diberi tugas dan wewenang untuk mengelola keamanan cyber di Indonesia gitu. Tapi balik lagi kepada yang tadi saya bilang, ini security awareness-nya ini kurang. Kenapa? Karena ini lembaga dikasih tanggung jawab untuk ngamanin keamanan cyber di Indonesia gitu, ya kan? Tapi tidak istilahnya apa ya? Tidak dikelola dengan baik gitu. Dan dikelola dengan baik itu maksudnya apa? Maksudnya tidak diberikan anggaran yang layak gitu. Tidak ditaruh orang-orang yang berkompeten di dalam bidangnya di sana gitu. Kemudian juga lembaga ini masih dasarnya adalah Perpres yang ketika mereka membuat aturan standar keamanan informasi gitu ya. Bikin banyak nih BSSN nih gitu. Tapi tidak digunakan oleh kementerian atau institusi lain gitu. Kenapa? Ya mungkin karena mereka nganggap lu Perpres mau ngatur kita yang dasarnya undang-undang gitu. Atau memang karena balik lagi tidak sadar gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengamankan sistem yang kita miliki itu simple. Caranya ada, standarnya ada, teknologinya ada gitu. Orangnya tinggal ada, cuma di Indonesia ini memang jadi kendala nih SDM ini. Kenapa? Karena banyak SDM gitu yang ditaruh untuk mengelola keamanan cyber itu mereka kemampuannya kurang. Ya. Jadi memang harus di-upgrade gitu. Ya. Nah, upgrade SDM, contohnya misalkan mau sertifikasi pegawai gitu. Ya. Itu dianggapnya investasi yang sangat mahal sekali kalau di Indonesia. Contohnya kita mau beli server yang harganya 2 miliar, 5 miliar, dianggapnya murah. Oh ya kita butuh nih server harga 5 miliar, kita beli firewall harga 2 miliar gitu. Kita anggarkan. Tapi untuk misalkan upgrading sumber daya manusia misalkan untuk sertifikasi certified ethical hacker gitu yang cuma 14-15 juta gitu. Dianggapnya mahal banget. Wah, jangan dong, belajar dari YouTube aja dong. Kan gitu kadang-kadang kan. Ada belajar dari YouTube aja gitu. Kenyataan gitu. Sehingga akibatnya apa? Gak kompeten. Anda percuma punya teknologi yang bagus gitu, punya sistem yang bagus, tapi Anda nggak punya orang yang berkompeten di sana. Gitu. Kemudian komitmen pimpinan. Anda kalau menyuruh staf untuk mengamankan sistem, jangan hanya lu suruh dong. Lengkapi dengan teknologi, lengkapi dengan peralatan, lengkapi dengan fasilitas, lengkapi dengan SDM yang mumpuni. Gitu. Kasih anggaran ke mereka untuk bekerja. Gitu. Bagaimana ceritanya? Ini kan kalau kita berbicara masalah ancaman cyber ini kan nggak kayak kita masuk kantor jam 8 masuk, jam 5 udah pulang. Ini datang mulu kan ya, ini 24 jam mereka datang terus. Dan rata-rata kalau hacker itu sukanya kerjanya kan malam mereka. Gitu. Siapa sih mereka ini Mas? Ini pemetaan hacker itu sebenarnya gimana sih Mas di kita itu? Kalau kita berbicara masalah hacker itu ada banyak macam sih hacker ya. Ada white hacker, ada black hacker, ada grey hacker, ada green hacker, ada purple hacker, banyak jenisnya gitu. Tapi intinya ada hacker yang jahat, ada hacker yang baik lah gitu. Ada white, ada black gitu ya kan. Nah, hacker-hacker ini sebenarnya gitu itu bisa datang dari mana saja. Bisa datang dari Indonesia, bisa datang dari luar negeri, bisa datang dari mana saja gitu. Nah, hacker-hacker ini ada beberapa macam tipe gitu. Ada yang mereka memang sukanya iseng-iseng ngetes sistemnya orang, iseng atau dia nyari nama ya, iseng ngetes gitu. Tapi kita nggak boleh ya, ini pendengar Republika ini nggak boleh nih ngetes karena itu pelanggaran undang-undang tuh. Ada undang-undang ITE pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 gitu. Kalau misalkan kita melakukan akses sistem secara ilegal tanpa izin ke tempat orang lain itu bisa kena pasal. Hukumannya sampai 8 tahun penjara gitu. Tapi pada nggak takut Mas, kan nggak pernah dihukum. Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Ada yang pernah dihukum, ada yang pernah dihukum gitu. Dulu ada Haikal, dia berhasil mencuri uang dari tiket.com 4 miliar gitu. Ketangkap dan dihukum. Ingat ya gitu. Dan ini ada beberapa hacker yang ketangkap di Jogja, di Surabaya juga.
ditangkap, tapi di hukumnya saya belum dengar sih gitu. Belum. Ditangkap gitu, ya kan? Ada dasar hukumnya di sana gitu. Hati-hatilah gitu. Kalau nggak ketangkap sih nggak apa-apa. jangan gitu. Intinya ada hukuman di sana gitu. Nah, hacker-hacker ini gitu, selain dia kerja sendirian, ada juga hacker-hacker yang disponsori oleh negara lain atau perusahaan-perusahaan besar lain. Jadi kita menyebutnya ini ada state sponsor sama non state sponsor gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena banyak sekarang pekerjaan-pekerjaan gelap ini gitu yang susah dilakukan oleh satu negara. Biasanya kan orang kalau mau nyuri data ngirim intel nih, intel gitu, spionase ya kan untuk nyuri data kayak James Bond gitu. Cuma kan sekarang udah susah, semuanya sudah digital semuanya gitu. Jadi yang kerja siapa? Hacker ini gitu. Jadi hacker-hacker jago itu banyak direkrut sama negara-negara ya kita nggak tahu negara-negara mana sebenarnya ada sih datanya gitu. Negara-negara itu merekrut hacker-hacker ini gitu. Yang kelasnya itu kelas APT kalau kita nyebutnya Advanced Persistent Threat, level tertingginya hacker gitu. Jago banget ini gitu. Digunakan untuk nyuri informasi, ngerusak informasi ke negara lain. Orang Indonesia ada yang sampai level itu? Ada. Banyak. Waduh. Banyak gitu. Hacker yang tahun kemarin sempat heboh akhir tahun, Bjorka. Oh ya. Itu kalau buat saya di Republika sih agak, selain mereka bocorin data publik banyak banget misalnya, tapi kan kadang-kadang mereka justru kadang-kadang komen soal politik ya. Jadi buat kita tuh ring alarm gitu. Kok hacker ngomongin soal politik? Biasanya hacker kan cuma gue jual, lu kalau mau beli misalnya gitu. Tapi ini enggak. Ini real, Bjorka itu ada apa enggak? Ya secara kasat mata gitu, ini kan nyata sebenarnya ya. Iya, ada akunnya, gitu. Dan data yang dia jual juga data nyata, walaupun banyak orang yang bilang dia hanya pengumpul data dari tempat-tempat gelap di dark web gitu, kemudian dijual lagi gitu, whatever itulah. Tapi intinya datanya ini ada data yang dijual itu data valid, sampel yang diberikan adalah sampel yang valid. Contohnya misalkan dia ngasih sampel 1 juta data gitu. Ya nggak mungkin orang secara random create data 1 juta data gitu dengan nomor NIK yang ketika kita verifikasi ternyata benar gitu. Dan saya udah memverifikasi sendiri datanya data benar gitu. Artinya apa? Memang ini sebenarnya tamparan buat kita gitu. Tamparan untuk pemerintah kita. Bjorka itu tamparan. Tamparan menurut saya gitu. Kenapa? Karena jadi kelihatan kita ini lemah sekali gitu. Begitu lemahnya gitu, sampai data-data yang sebegitu banyak yang bisa bocor, ya kan? Data PLN, data Indihome, data KPU, BPJS Kesehatan sebelumnya, gitu. Ada data My Pertamina, ya kan? Data registrasi SIM card, gitu. Dan itu kan nyata, orang bisa beli, orang bisa ambil, gitu. Orang bisa ngecek, gitu. Dan itu benar, walaupun dari banyak institusi mereka pada mendenied gitu. KPU juga mendenied kan. Oh ini bukan data kita. Di mana di Indonesia ini ada data yang di dalamnya ada nomenklatur TPS. Gitu. Data KPU doang. Cuma ada di KPU doang kan. Nggak ada di tempat lain gitu. Berarti Bjorka dari Indonesia. Orang Indonesia, Mas Pratama bisa mengkonfirmasi itu. Gini. Kalau kita tanya gitu si Bjorka ini dari Indonesia atau dari luar gitu ya, sampai sekarang masih belum teridentifikasi dengan baik gitu. Walaupun kita punya pemikiran-pemikiran lain ya gitu, tapi kan pemikiran-pemikiran yang agak nggak bisa dideskripsikan dengan logik gitu. Gitu. Tapi intinya adalah si Bjorka ini dia ngerti tentang masalah yang terjadi di Indonesia gitu. Dia ketika memiliki data dari institusi yang ada di Indonesia gitu, dia bisa memanfaatkan data itu dengan baik. Contohnya misalkan dia ngambil data Peduli Lindungi gitu, dia bisa tahu bahwa di data Peduli Lindungi itu ada datanya orang-orang penting di Indonesia, sehingga dia melakukan doxing. Ada presiden, ada Pak LBP, ya kan, ada Pak Erik juga ada kalau nggak salah ya, ada banyaklah data yang dipublish sama dia. Apa kepentingannya? Nggak ada sebenarnya. Cuma dia mau menunjukkan saja bahwa, oh ini datanya valid loh, bener loh gitu. Data Anda bocor loh, gitu. Sebenarnya gitu.
Karena saya juga berkomunikasi secara pribadi dengan si Bjorka ini ketika dia membuat grup Telegram pertamanya gitu. Iya. Oh ya? Wah, sempat ribut kita, sempat ramai juga kita di grupnya dia itu gitu. Dan si Bjorka ini menurut saya orangnya kalau di Telegramnya dia pendiam. Cuma saya nggak tahu kenapa di Twitter dia jadi rame banyak ngomong gitu. Artinya mungkin orang yang berbeda Bjorka yang di Telegram. Bjorka itu bisa jadi bukan satu orang tapi banyak orang. Bukan satu orang sepertinya. Ini adalah komunitas atau grup gitu. Mungkin bisa 2 orang, 3 orang gitu. Karena beda. Polanya beda kan kita bisa ngerasain ini ya kan. Misalkan Mas Tevi gitu, biasa ngomong sama Mas Dewo gitu, terus ngomong sama yang lain, tapi dia ngaku Mas Dewo kan jadi tahu, enggak ini bukan Mas Dewo nih orangnya nih gitu, beda ini gitu, kan kita bisa tahu kan. Klimaks, kelarin masalah kita semua.